Bapak Ibu dari DPRD TSP Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota, apakah ada yang masih ditunggu atau kita bisa mulai saja untuk pendataan pada siang hari ini? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa mulai ya, karena sudah jam 1 lewat. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, karena udah jam 13 lebih. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Esti Sandariati, penata kelola ahli muda di Direktorat Pemberdayaan. Recording in progress. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak menggunakan kamera, karena takutnya suara saya tidak terdengar gitu ya. Sinyalnya memang agak kecil. Baik, kita mulai saja untuk petunjuk teknis perihal pendataan realisasi kemitraan pada siang hari ini. Jadi sebelumnya sudah kami sampaikan pada petunjuk ini sebelumnya pada Zoom meeting juga, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti atau mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti pada siang hari ini. Mungkin kami bisa mengulangi untuk petunjuk teknis pendataan realisasi kemitraan penanaman modal. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya kami sudah mengirimkan surat. Saya share screen-nya, izin share screen. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Belum, Bu. Ya, dibuka Pak. Nah, sedang. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar saya ulangi. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu, kami dari BKPM, dari Direktorat Pemberdayaan Usaha sebelumnya sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk format surat kepada usaha besar. Di dalam surat itu kami juga melampirkan link dan nama usaha besar yang harus Bapak Ibu kirimkan kepada usaha besar. Itu sudah diterima untuk suratnya ya. Di lampirannya itu ada link usaha besar dan nama perusahaannya. Nah, di dalam surat kepada perusahaan, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste dari surat yang sudah disampaikan oleh KPM. Itu semoga paham ya. Jadi misalnya contoh ini untuk saya ambil contoh PT ini, PT ABC ini yang harus Bapak Ibu ganti. Nama PT-nya sesuai lampiran yang sudah disampaikan oleh BKPM. Jadi nama PT-nya ini diganti dari lampirannya. Satu persatu, jadi satu surat satu PT, gitu Bapak Ibu ya. Jadi nama PT-nya ini diganti, PT ABC-nya ini, kemudian alamatnya juga diganti, kemudian isi suratnya nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan nomor dan tanggalnya, diisi surat BKPM yang sebelumnya, yang ada lampirannya, usaha besar dan link pendataannya. Kemudian provinsinya disesuaikan, misalkan Bapak Ibu dari Jawa Timur, berarti di sini di PPTSP Provinsi Jawa Timur.
Kemudian link ini satu yang merah ini di copy paste dari link yang ada di surat BKPM sebelumnya. Gitu Bapak Ibu, paham ya? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti kita diskusi di sesi tanya jawab kalau Bapak Ibu belum paham. Jadi yang perlu diganti adalah nama perusahaan, nama usaha besarnya, dan linknya. Ini adalah link untuk usaha besar mengisi realisasi pendataan, realisasi kemitraan penanaman modalnya. Kemudian yang berikutnya ada yang perlu diisi kontak PIC-nya. Jadi di sini kami minta ada PIC dari DPP TSP provinsi maupun kabupaten kota yang bisa dihubungi oleh usaha besar ketika mereka mengalami kendala pengisian realisasi pendataannya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diisi ada nama usaha besarnya, kemudian link pendataannya kedua, dan ketiga adalah PIC yang bisa dihubungi oleh usaha besar. Izin Bu Esti. Ya Pak. Ya, mohon izin untuk tetap ini sudah kami laksanakan Ibu. Jadi ini dibantu kabupaten kota. Mungkin untuk tahap kedua dalam proses pengisian ini mungkin ada banyak mungkin ada yang bingung, mungkin bisa dilanjut Pak. ke tahap pengisiannya itu Pak, instrumen pendataan itu. Terima kasih. Jadi untuk surat sudah clear ya Bapak ya ke usaha besar? Sudah clear, sudah dikirim. Ya. Selanjutnya, setelah nanti Bapak Ibu mengirim ke usaha besar, nanti usaha besar kan akan mengklik link tadi ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini contoh saya ambil PT Arena Agro Andalan. Jadi nanti ketika usaha besar mengklik linknya, nanti akan muncul folder perusahaan seperti ini. Nah, nanti akan muncul folder PT Arena Agro Andalan. Ada M1 folder yang sudah kami pisahkan sesuai nomor permohonan fasilitas penanaman modal yang pernah diajukan oleh usaha besarnya. Boleh juga buka di sini di dalam M1 dan B1 ini masing-masing nanti ada isi dokumennya, SPK atau KKU. SPK adalah surat pernyataan komitmen dan KKU adalah kesepakatan kemitraan usaha. Selain itu, nanti yang perlu diisi oleh usaha besar adalah ini, pendataan realisasi kemitraan. Yang ini mungkin yang paling banyak ya ditanyakan oleh usaha besar maupun Bapak Ibu sekalian yang mungkin waktu kemarin kami melakukan sosialisasi ada ya beberapa yang belum memahami. Nah ini kita coba untuk membuka link Excel-nya. Di dalam link Excel ini Bapak Ibu ya, ada 3 sheet, yaitu sheet form pelaku usaha, sheet form DPP TSP, dan berita acara. Yang perlu diisi oleh pelaku usaha, dalam hal ini usaha besar atau PT Arena Agro sebagai contoh, adalah form pelaku usahanya. Jadi dibuka sheet pertamanya ini. Nah, di sini nanti usaha besar bisa mengecek nama NIB-nya, kemudian status usahanya. Jadi ada nama PT-nya. Ini di dalam PT ini pasti diisi oleh PT sesuai yang dikirimkan. Jadi tidak mungkin ada PT lain di sini selain PT Arena Agro Andalan. Kemudian NIB-nya ini juga sudah kami ambil dari NIB di OSS. Kemudian statusnya juga sudah otomatis kami isi dari OSS, PMA atau PMDN-nya. Kemudian NKU-nya. Nah, NKU ini mungkin bisa berbeda-beda untuk setiap pelaku usaha besar. Jadi ada usaha besar yang NKU-nya hanya 1. Ini kalau kami ambil contoh PT Arena Agro, di sini NKU-nya ada beberapa Bapak Ibu. Jadi ini kalau dicontohkan, ini Bapak Ibu cek ya. Jadi yang pertama dicek adalah NKU-nya ada berapa. Ini ada 1, ini NKU pertama, ini mungkin saya bisa warnain dan sampai di sini kan dia NKU pertama sampai nomor 17.
sampai ini contohnya saya warnain kuning NKU pertama ini sampai nomor 17. Ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti mencontohkan ke usaha besarnya seperti ini. Jadi dibedakan dulu NKU-nya Bapak Ibu ya. Ada berapa NKU? NKU pertama ini yang 525, 3 digit belakangnya. Kemudian NKU kedua ada yang ini 048. Contohnya saya warnai hijau. Kemudian ada NKU ketiga yang digit belakangnya 602. 602 sampai di sini ini saya warnai misalkan biru. Monggo nanti Bapak Ibu usaha besarnya bagaimana ya, apakah boleh diwarnain atau terserah nanti Bapak Ibu cara membina atau menyampaikan ke usaha besarnya fleksibel saja, tentatif saja. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi di sini 525. Nah ini kebetulan 525 ini ada di atas dan di bawah ya Bapak Ibu. Berarti ini sama dengan yang kuning. Berarti ini satu NKU dengan yang kuning. Kita cek ini benar ya 0525 525. Berarti ini sama-sama kuning. Ini sama-sama kuning. Jadi nanti Bapak Ibu harus cek berapa NKU yang dimiliki oleh usaha besarnya. Kenapa per NKU ini harus dicek Bapak Ibu? Karena nanti nilai kepatuhan yang ada di sebelah kolom kanan paling kanan ini dinilai per NKU untuk nilai kepatuhannya ini. Jadi tidak dinilai per permohonan fasilitas. Jadi nilainya adalah per NKU. Jadi bisa jadi NKU pertama nilainya tidak baik, NKU kedua nilainya ini tidak baik semua kebetulan, tidak baik itu bisa jadi, atau mungkin NKU pertama nilainya baik tapi ternyata NKU kedua tidak baik. Itu ya, ini alasan kenapa kita harus pisahkan dulu berapa NKU yang dimiliki oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan fasilitas penanaman modal. Nah, setelah Bapak Ibu cek NKU-nya, di sini berarti Arena Agro ini memiliki 3 NKU yang pernah mengajukan permohonan fasilitas penanaman modal. Dicek untuk masing-masing permohonannya. Jadi contoh NKU pertama yang warna kuning ini, dia punya berapa permohonan fasilitas penanaman modal. Contohnya untuk yang kuning ini, di sini ada B1. B1 ini artinya master list bahan baku. B itu artinya bahan baku, gitu ya. B1 permohonan baru. Jadi ini ada satu, si B1 ini, mungkin kita kasih warna lain lagi apa ya, abu gitu misalkan. Yang di bawah ternyata M1. Nah ini kan ada M1 nih. Berarti untuk NKU 1 itu ada 2 permohonan fasilitas. M1 dan B1. Paham ya sampai sini? Jadi di sini ada 2, ini sampai atas. Untuk NKU pertama ada B1 dan M1. Jadi ini dicek lagi. Nah, ini kan berarti ada B1 dan M1. Nah, kemudian masing-masing permohonan fasilitas tadi dicek lagi untuk jenis pekerjaannya. Jadi ini misalkan kita ambil B1, Bapak Ibu, dicek lagi untuk jenis pekerjaannya. Dalam satu permohonan fasilitas penanaman modal ini bisa lebih dari 1 jenis pekerjaan. Ini saya ambil contoh yang paling kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu temui di masing-masing usaha besar itu bisa jadi tidak sekompleks ini. Permohonan fasilitasnya mungkin hanya 1, jenis pekerjaannya hanya 1, UMKM-nya hanya 1 gitu bisa jadi juga. Tapi ini saya ambil yang contohnya kompleks gitu. Jadi sebagai contoh saja. Nah, satu permohonan fasilitas itu bisa dimiliki oleh beberapa jenis pekerjaan. Contohnya untuk B1 ini, B1 atas NKU 1, ada kebutuhan jasa sewa alat berat, kemudian ada kebutuhan barang dan jasa konstruksi, kemudian ada pengadaan bahan baku, dan sebagainya. Ini ada banyak sekali pekerjaannya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sheet-nya, gitu ya. Setiap pekerjaan ini nanti ada waktu pelaksanaannya. Jadi contohnya, jasa sewa alat berat. Di komitmen kemitraannya, usaha besar ini mempunyai komitmen untuk melaksanakan kebutuhan jasa sewa alat berat ini sepanjang 2 tahun, 2027 dan 2028 contohnya di sini.
maka di sini nanti dipisahkan. Jadi 2007 sendiri, 2008 sendiri, tapi ini satu pekerjaan. Gitu ya, itu sudah dipisahkan di dalam sheet-nya. Jadi nanti tinggal mengisi saja. Nah, masing-masing tahunnya itu juga sudah diisi untuk nilai komitmen kemitraannya. Misalkan 2027 500 juta, 2028 500 juta. Kemudian di sini ada tanggal persetujuan SPK. SPK adalah surat pernyataan komitmennya. Jadi kapan SPK-nya itu dibuat oleh pelaku usaha besar. Ini di tanggal 28 bulan November tahun 2025. Kemudian ini sudah selesai sampai di sini. Kemudian di tanggal KMK. KMK adalah keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas penanaman modal. Jadi karena KMK-nya sudah terbit di sini tahun 2025, maka Bapak Ibu berhak untuk menagih mana nih komitmen kemitraan yang sebelumnya sudah dijanjikan di dalam SPK, yaitu sebesar 500 juta pada tahun 2027 dan 2028. Nah, tahun pekerjaan ini juga Bapak Ibu cek, kalau ternyata tahun pekerjaannya 2027 dan 2028, dan sekarang kan baru 2026 ya Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan besar ini belum direalisasikan oleh usaha besar. Untuk 2027, 2028 ini ya. Ini kemungkinan besar belum direalisasikan oleh usaha besar. Boleh Bapak Ibu menanyakan ke usaha besarnya apakah sudah direalisasikan atau belum. Karena bisa jadi pekerjaannya dimajukan gitu contohnya ya. Karena ternyata komitmennya yang awalnya 2027 ternyata bisa nih Bu 2026 kami bisa realisasikan gitu. Itu bisa jadi Bapak Ibu ya. Jadi boleh ditanyakan untuk pekerjaan 2027-2028 apakah sudah ada realisasinya atau belum. Kalaupun belum ada, memang belum waktunya dan itu tidak masalah Bapak Ibu ya, karena waktu pelaksananya memang belum masuk ke 2027 dan 2028. Nah, untuk pekerjaan yang 2025 ini contohnya seperti ini, kebutuhan sewa alat berat 500 juta 2025, sekarang 2026 kan berarti seharusnya sudah direalisasikan di tahun lalu. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu tanyakan ke pelaku usaha besarnya apakah ini sudah direalisasikan atau belum. Itu yang nanti akhirnya diisi oleh usaha besarnya. Gitu ya. Kemudian di kolom berikutnya ada status KKU. KKU adalah kesepakatan kemitraan usaha. Untuk KKU ini, ada yang belum memiliki, ada yang sudah memiliki. Di tahun 2025 awal, sesuai arahan Bapak Menteri Rosan, memang untuk dalam rangka percepatan permohonan fasilitas penanaman modal, dokumen KKU ini sudah tidak lagi dipersyaratkan sebagai salah satu syarat dokumen permohonan fasilitas penanaman modal. Jadi dihilangkan KKU-nya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek di sini, untuk tahun-tahun 2025 itu sudah tidak ada KKU lagi. Tapi sebelum tahun 2025 itu pasti ada KKU-nya. Mungkin kalau di sini, nah ini contohnya seperti ini. Ini permohonan 2024, ini sudah ada KKU-nya. Gitu ya. Kalau permohonan 2025, 2026 itu memang tidak ada KKU-nya. Nah, nanti yang harus diisikan oleh usaha besar adalah yang mau Krisna itu ketemu mereka Beb. Oh, tiap hari saya ketemu Bang. Mbak. Nanti yang wajib diisi oleh usaha besar adalah kolom yang hijau ini Bapak Ibu. Ya, kami udah warnai hijau di sini. Yang data realisasi. Jadi untuk kolom yang biru ini hanya sebagai panduan data saja bagi usaha besar maupun bagi Bapak Ibu DPP PSP Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi ini hanya sebagai panduan saja, sebagai panduan data komitmen kesepakatan kemitraan usaha. Jadi nanti yang diisi adalah yang hijau ini. Jadi contohnya untuk NKU pertama ini yang warna kuning, karena ternyata belum KKU, tidak apa-apa karena memang untuk tahun 2025 kan memang tidak ada KKU. Nanti usaha besar langsung mengisi di sini saja untuk nilai realisasinya. Nilai realisasi ini yang kami maksud adalah nilai realisasi dari komitmennya. Jadi kalau sebelumnya tadi 2025 ya untuk pekerjaan jasa sewa alat berat. Di sini komitmennya 500 juta. Untuk waktu pelaksanaan 2025 ini seharusnya usaha besar sudah bisa mengisi realisasinya karena sekarang sudah 2026. Contohnya usaha besar mengisi tadi awalnya 500 juta, mereka mengisi misalkan 600 juta. 600 juta. 100
Ya, misalkan ini contoh saja, ternyata realisasinya lebih besar dari nilai komitmennya. Ini kita sebagai contoh saja. Kemudian waktu pelaksanaannya 2025 sesuai komitmennya. Kemudian UMKM-nya terrealisasi misalkan dengan CP ABC. Kemudian NIP-nya nanti diisi. Kemudian tanggal pendataannya adalah tanggal usaha besar mengisi realisasi pendataan. Sebagai contoh misalkan besok hari Senin mereka mengisi gitu Bapak Ibu ya, bulan Juni 2026. Nah, ini link ini nanti juga bisa diisi oleh usaha besar. Jadi link ini nanti berisi dokumen-dokumen yang isinya adalah dokumen pendukung dari realisasi kemitraannya. Jadi contohnya di dalam link itu bisa diisi link kontrak dengan UMKM atau link apa contohnya PO-nya dengan UMKM atau kwitansi-kwitansi pembelian dengan UMKM, itu bisa diisi di link yang nanti mereka akan buat sendiri. Gitu ya. Link ini nanti isinya adalah dokumen-dokumen, itu bisa diisikan di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengklik link itu untuk menyesuaikan apakah dokumen yang dilampirkan di dalam link ini sama dengan realisasi kemitraan yang diisikan di kolom X ini. Gitu. Misalkan contohnya di situ ada kontrak dengan UMKM ABC, kan ada dokumen kontraknya Bapak Ibu bisa cek di situ apakah benar 600 juta, kemudian waktu pelaksanaannya 2025 seperti itu. Kemudian NIP-nya juga apakah ada gitu. Gitu. Kemudian contoh lagi yang pekerjaan kedua. Ini masih sama, belum beda. Kebutuhan barang dan jasa konstruksi 500 juta di 2025 juga. Ternyata usaha besar tidak ada realisasi, misalkan mengisi 0. Nah, kalau misalkan usaha besar mengisi 0 seperti ini, Bapak Ibu mungkin bisa tanyakan kenapa kok tidak ada realisasi gitu ya, mungkin untuk sebagai pembinaan atau sebagai monitoring dan evaluasi. Kalau perusahaannya misalkan menjawab, ya Bu, ternyata untuk konstruksi ini kami tidak bisa memberikan kepada UMKM. Mungkin ya karena spesifikasi yang kami perlukan UMKM tidak bisa memenuhi, akhirnya kami mengalihkan pekerjaan ini kepada usaha besar lain gitu contohnya. Nah, jika ada usaha besar yang mengalihkan pekerjaan kepada usaha besar lain karena UMKM yang ada di Jawa Timur itu tidak ada yang memenuhi spesifikasi yang dimiliki oleh usaha besar, itu boleh dengan usaha besar lain tapi tidak bisa diklaim sebagai realisasi kemitraan dengan UMKM. Gitu ya. Jadi kalau boleh saja mereka memberikan pekerjaan itu kepada usaha besar tapi tidak bisa diklaim sebagai realisasi kemitraan dengan UMKM karena yang diminta di sini adalah realisasi dengan kemitraan dengan UMKM. Jadi boleh saja mengisi 0 karena memang tidak ada UMKM yang bisa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh usaha besarnya. Jadi di sini diisi 0. Kemudian contoh lagi misalkan pekerjaan ketiga, pengadaan bahan baku 3 miliar. Kemudian ternyata diisinya hanya 2 miliar. Itu tahun pelaksanaannya di sini 2025, kita isi juga misalkan 2025. Dengan CP bunga gitu misalnya. B-nya dia tanggal pendataannya sama, contohnya seperti ini. Ada 8 Juni juga. Nah, ini diisi usaha besar seterusnya Bapak Ibu yang sejumlah dengan sebentar. Diisi sejumlah dengan pekerjaan yang telah diisi pada pernyataan komitmen sebelumnya. Oh, udah deh. Maaf Bapak Ibu ya, baru beda.
Nah, ini nanti usaha besar wajib mengisi sejumlah jenis pekerjaan yang dilakukan komitmen sebelumnya. Diisi sejumlah itu dan sejumlah NKU yang tadi dimohonkan untuk fasilitas penanaman modal. Jadi kalau saya ambil contoh saja, misalkan NKU yang pertama, itu tadi misalkan di sini 2 miliar, misalkan di sini lagi diisi 1 miliar. Kemudian di sini ternyata tidak ada realisasi, di sini tidak ada realisasi lagi, contohnya di sini tidak ada, kemudian di sini 3 miliar. Misalkan, nah nanti diisi ya untuk waktu pelaksanaannya, monggo saja usaha besarnya mengisi kapan, misalkan sama-sama 2025. Kemudian nanti linknya ini bisa diisikan. Nanti usaha besar bisa membuat link sendiri Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu dipandu seperti apa. Biasanya mereka bisa membuat link sendiri untuk pengisian dokumen pendukung realisasi kemitraannya. Contohnya tadi di sini saya isi. Nah, setelah usaha besar ini mengisi semua realisasi kemitraannya, baik terrealisasi maupun tidak terrealisasi, nanti sistem akan otomatis menjumlah berapa realisasi yang diisikan oleh perusahaan. Jadi contohnya ini, jadi nanti kolom ini, kolom biru yang paling kanan, ini nanti otomatis akan terisi Bapak Ibu. Contohnya tadi kalau di NKU pertama atas permohonan fasilitas penanaman modal yang pertama, total nilai komitmennya adalah 15 miliar 500 juta rupiah. Ternyata realisasi yang diisi 6,7 miliar rupiah. Ini atas penjumlahan dari realisasi ini Bapak Ibu di kolom X ini. Ini dijumlahkan itu adalah 6,7 miliar rupiah. Nah, nanti sistem juga akan otomatis mentotal atau mempresentasikan berapa nilai realisasi kemitraannya. Untuk nilai kepatuhan itu juga sudah otomatis dilakukan oleh sistem. Jadi contohnya kalau di sini 43,23%, maka dikategorikan sebagai nilai kepatuhannya kurang baik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek di Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM nomor 220 tahun 2025, itu ada nilai kepatuhan yang akan diberikan kepada usaha besar ketika mereka sudah merealisasikan kemitraannya. Jadi nilai di bawah 39%, jadi 0 sampai 39% untuk realisasi kemitraan, nanti nilai kepatuhannya adalah tidak baik. Jadi karena ini di atas 39%, 39 sampai kalau tidak salah 50 ya, itu nilai kepatuhannya adalah kurang baik. Nanti Bapak Ibu tidak perlu mengecek lagi, di sini nanti sistem akan otomatis memberikan nilai kepatuhan di kolom paling kanan. Gitu. Ini untuk NKU pertama atas permohonan fasilitas pertama. Gitu ya. Jadi nilai kepatuhannya adalah kurang baik. Nah, kalau misalkan di bawah ini kan satu NKU ya Bapak Ibu ya, sama-sama kuning ini. Satu NKU, nanti misalkan usaha besarnya mengisi lagi di sini. Di nilai realisasi. Di sini nilai komitmennya sebelumnya kan 1 miliar. Ini untuk permohonan kedua ya, kita masuk ke permohonan kedua, permohonan fasilitas penanaman modal yang kedua. Untuk NKU pertama, jadi masih sama-sama kuning. Di sini nilai komitmennya 1 miliar, misalkan ternyata perusahaan mengisi 700 juta. 700 untuk waktu pelaksanaannya misalkan sama 2025. Nah, nanti kan otomatis di sini juga akan otomatis mengisi Bapak Ibu di atas ini. Jadi kalau Bapak Ibu cek, nah di sini kan jadi berubah ya, jadi menambah jadi 7,4. Jadi artinya yang kuning ini tadi NKO pertama itu nanti akan mentotal sejumlah 7,4 miliar rupiah. Itu dan seterusnya. Ini untuk yang NKU pertama. Jadi NKU pertama adalah kurang baik gitu. Misalkan di sini isinya nol semua gitu ya.
Contohnya seperti ini misalkan. Ini nilai kepatuhannya menjadi kurang baik. Nah, kemudian masuk misalkan NKU kedua. NKU kedua yang warna hijau ini, kebetulan NKU kedua ini hanya ada satu permohonan fasilitas penanaman modal. Di sini untuk pekerjaannya adalah jasa ekspedisi ekspor impor, nilainya 500 juta, tahun pelaksanaannya 2025, berarti kan seharusnya sudah direalisasikan ya, karena sekarang sudah 2026, nilainya 500 juta. Nah, ini kebetulan karena permohonannya di tahun 2024 ada KKU-nya. KKU adalah kesepakatan kemitraan usaha. Bedanya apa Bu dengan SPK? Kalau SPK adalah surat pernyataan komitmen. Surat pernyataan komitmen itu Bapak Ibu. Jadi kalau SPK itu berisi atau dokumen yang berisi jenis pekerjaan, nilai besaran kemitraan, dan waktu pelaksanaan. Jadi hanya 3 saja untuk SPK itu isinya. Nah, di KKU itu bertambah 1, yaitu nilai calon mitra UMKM-nya. Jadi kalau perusahaan itu di sininya sudah ada keterangan sudah KKU, berarti pasti di sini nanti ada nama UMKM. Jadi ini sebenarnya nama calon mitra ya. Jadi belum sebagai mitra. Jadi hanya sebagai calon mitranya. Di sini nama UMKM-nya adalah Kinarya Mandiri Trans. NIB-nya ini. Jadi kalau KKU ini sebelum tahun 2025 ini sebagai contoh misalkan 2024. Jadi kalau dulu itu sebelum 2025 ketika perusahaan besar mengajukan permohonan fasilitas penanaman modal, salah satu dokumen persyaratannya adalah mereka harus memiliki KKU. Mereka harus mempunyai dulu calon mitra yang nanti akan diberikan pekerjaannya. Gitu ya, bedanya KKU dengan SPK. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan ini sudah punya KKU, calon mitranya bernama Kinarya Trans. NIB-nya 81 sekian, lokasi UMKM-nya di Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri. Nah, nanti ketika usaha besar ini mengisi, ini Bapak Ibu cek apakah UMKM-nya sesuai dengan komitmen awalnya yang di KKU. Jadi contohnya di sini nilai komitmennya tadi berapa? 500 juta ya. 500 juta. Untuk pelaksanaannya 2025. Kemudian ternyata UMKM-nya berubah, bukan PT Kinarya Mandiri Trans. Misalnya berubah menjadi CV Anissa. Oh ya. B-nya Ya baca. Pendataannya tadi sama 8 Juni 2026. Nah, ini untuk linknya tadi sudah disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu harus cek kalau usaha besarnya sudah punya KKU dan sudah punya calon mitra sebelumnya dan tidak sama alias berbeda gitu ya. Di sini Kinarya Mandiri Trans, kemudian di sini CV Anissa. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek kenapa berbeda gitu. Itu bisa ditanyakan kepada usaha besarnya kenapa KKU di komitmen dengan KKU realisasi itu UMKM di KKU dengan UMKM di realisasi itu berbeda. Nah, biasanya usaha besar itu juga akan melampirkan dokumen-dokumen ketika mereka melakukan perubahan UMKM. Jadi biasanya mereka juga ada melakukan pembatalan KKU yang sebelumnya dengan CV Mandiri Trans, CV Kinarya Mandiri Trans, sekarang mengganti dengan CV Anissa. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga di link yang disampaikan oleh usaha besarnya. Apakah ada dokumen perubahan calon mitra UMKM-nya yang sebelumnya CV Mandiri Trans berganti menjadi CV Anissa. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa minta juga ke mereka apakah ini ada perubahannya, ada kesepakatan perubahan dengan UMKM. Karena yang sering terjadi di BKPM adalah UMKM ini yang sebelumnya ada di KKU, mereka merasa di PHP oleh usaha besarnya. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan CV Mandiri Trans, tiba-tiba mereka tidak dihubungi, tidak ditindaklanjuti oleh usaha besar, tiba-tiba mereka merubah UMKM-nya, tiba-tiba menjadi CV Anissa. Nah, itu paling banyak komplainan seperti itu di BKPM. Jadi Bapak Ibu berhak menanyakan kepada usaha besar kenapa UMKM-nya berubah, yang sebelumnya Kinarya menjadi Anissa, gitu ya. Kalau mereka ternyata sudah melampirkan dokumen perubahannya, itu berarti sudah jelas ya, jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi kalau tidak ada lampiran perubahan atau pembatalan KKU, Bapak Ibu bisa tanyakan dan kalau mereka punya bisa dilampirkan juga di dalam linknya.
Itu. Jadi ini untuk NKU yang kedua yang warnanya hijau, mereka merealisasikan penuh nih 500 juta 2025 meskipun dengan UMKM yang berbeda. Nah, di sini karena nilainya 100%, karena seluruhnya terrealisasi 500 juta dan realisasinya juga 500 juta, maka nilainya menjadi sangat baik Bapak Ibu. Itu ya, jadi NKU kedua nilainya adalah sangat baik untuk usaha besar PT Arena Group. Itu seterusnya nanti NKU ketiga juga diisi oleh usaha besar. Contohnya ini untuk NKU ketiga, ini kebetulan juga mereka sudah punya calon mitra. Di sini ya ada PT Samudra Perdana, ada PT Kawan Sejati Samudra, ada PT Kinaria Mandiri dan seterusnya. Ini yang berwarna biru. Nah, ini contohnya kami isi di sini. Contohnya ini komitmennya 300 juta. Ternyata di sini tidak ada realisasi. Kemudian di sini juga mungkin tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi. Kemudian ini dari 300 juta hanya direalisasikan 100 juta contohnya. Kemudian ini dari 2,6 miliar ya. Di sini mungkin hanya direalisasikan 500 juta. Di sini tidak ada realisasi, di sini tidak ada realisasi, begitu contohnya. Jadi untuk NKU ketiga yang berwarna biru ini usaha besar mengisi seperti ini. Ini kebetulan UMKM-nya sesuai dengan KKU-nya. Ini sesuai. Ini juga sesuai. Nah, untuk NKU yang ketiga ini berwarna biru, dari total nilai komitmen kemitraan 10,5 miliar rupiah, terrealisasi hanya 600 juta rupiah Bapak Ibu, hanya sekitar 5,71%, yang artinya nilai kepatuhannya adalah tidak baik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek di sini ada 3 NKU nilainya berbeda-beda ya, ada yang kurang baik, NKU pertama, NKU keduanya sangat baik, kebetulan terrealisasi 100%, dan NKU ketiga tidak baik. Gitu ya, jadi ada nilai ini per NKU. Ini kalau Bapak Ibu cek di bawah sudah tidak ada lagi. Jadi memang hanya 3 NKU saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau usaha besar sudah mengisi seperti ini, nanti yang otomatis masuk ke form DPMPTSP di sini adalah NKU yang nilainya tidak baik. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu di otak-atik ya. Jadi saya lupa menyampaikan. Jadi Bapak Ibu untuk form ini, ketiga sheet ini jangan diubah-ubah, jangan dihapus ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengubah-ubah yang sudah ada di sheet ini. Misalkan mewarnai boleh, tapi jangan mengganti isinya. Jadi biarkan saja seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti usaha besar, Bu, ternyata contohnya Bapak Ibu ya, Bu di tahun 2025 ini untuk NKU kedua, untuk pekerjaan, contohnya tadi pekerjaan jasa ekspedisi ekspor impor, kami ada dua UMKM nih Bu, gitu ya. Sedangkan di sini mereka hanya mengisi satu, sheetnya hanya satu. Di sini kan sheetnya hanya satu ya Bapak Ibu ya, dengan CV Kinaria ini meskipun realisasinya berbeda. Nah kalau misalkan ada perusahaan yang memiliki lebih dari satu NKU, itu bisa di-insert saja Bapak Ibu. Jangan dihapus, jangan di-delete. Ini Bapak Ibu bisa insert di sini, insert satu row di bawah yang berbeda. Insert satu row di atasnya. Jadi jangan dihapus, jangan diubah. Jadi Bapak Ibu hanya bisa insert saja atau mewarnai gitu boleh ya. Nah, misalkan di sini untuk NKU kedua tadi saya lupa menyampaikan. Misalkan UMKM-nya ada 2. Ini kan di sini tadi ada 1. Ternyata di sini untuk pekerjaan ini ada 2 UMKM. Di realisasinya di kanan sini. Di hijau ini. Ternyata selain dengan CV Anissa, usaha besar juga ada realisasi
Misalkan nilainya sama-sama 500 juta, tahunnya 2025 juga, dengan CV, apa ya, CV bunga lagi, NIB-nya nanti diisi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti usaha besar itu menambahkan row, itu harus diisi juga minimal adalah NKU-nya. Ini harus di-copy ke sini. Karena kalau tidak diisi, nanti sistemnya tidak otomatis menjumlahkan. Jadi harus diisi di sini. Kalau perlu lagi, ini di-copy Bapak Ibu ya. Ini di-copy. Nah, gini. Jadi diisi lagi sheet-nya ini, diisi lagi kolom-kolomnya ini sesuai dengan yang di atasnya. Jadi contohnya ini untuk misalkan ternyata perusahaan punya 2 NKU, punya 2 UMKM untuk mengerjakan satu pekerjaan. Nah, nanti jadi di sini nanti otomatis sistem akan menjumlah secara otomatis. Sini di balik kanan. Nah, totalnya jadi 550 juta rupiah. Tadi 50 juta ya, bukan 500 ya. Di sini misalkan sama-sama 500 juta. Daftarnya seperti ini. Nah, otomatis kan sistem akan menjumlahkan menjadi 1 miliar. Gitu. Jadi kalau ada penambahan bisa di-insert Bapak Ibu ya. Misalkan contohnya lagi ternyata tidak hanya 2025, ternyata di 2026 juga ada realisasi nih Bu, kami di 2026. Boleh ditambahkan lagi seperti ini, di-insert lagi. Diisi lagi NKU-nya dan sebagainya tadi di-copy, kemudian diisi, nanti sistem akan secara otomatis menjumlahkan. Jadi misalkan ternyata 2026 juga ada realisasi kemitraan dengan CV lain misalkan ya, dengan CV DER, nilainya kebetulan hanya 100 juta. Jadi sistem akan otomatis. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak copy, tadi kan saya belum copy paste NKU-nya ya, itu tidak akan menjumlah secara otomatis. Jadi harus di-copy dulu NKU yang di sini. NKU yang hijau ini harus di-copy Bapak Ibu ya. Ini saya copy di sini. Nah, ini baru sistem akan secara otomatis menjumlah, mengakumulasi. Nah, menjadi 1.100.000.000 rupiah. Gitu ya, jadi boleh kalau Bapak Ibu atau usaha besar nanti menambahkan baris atau kolom, itu boleh di-insert saja Bapak Ibu ya. Tapi jangan dihapus, jangan diubah. Jadi data-data yang sudah kami sajikan di sini di dalam link Excel ini adalah data sesuai yang kami dapatkan dari OSS. Jadi jangan diganti-ganti, jangan diubah-ubah. Jadi biarkan seperti ini. Kalau menambahkan boleh, atau mewarnai juga boleh untuk memudahkan pembagian NKU-nya, seperti itu boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tugas usaha besar sudah selesai sampai di sini. Mereka sampai mengisi seluruh kolom yang harus diisi, terutama di kolom hijau ini. Nanti mereka pun juga langsung bisa mengetahui nilai kepatuhan masing-masing NKU-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tugas Bapak Ibu di PPTSP berikutnya adalah mengecek mana saja NKU yang nilainya tidak baik, nilai kepatuhannya tidak baik. Jadi nilai kepatuhan itu ada 4 Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Kepmen Invest nomor 220 tahun 2025. Jadi ada tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Jadi ada 4 kriteria. Yang saat ini kami butuhkan untuk melakukan pembinaan kepada usaha besar adalah terutama NKU yang nilainya tidak baik. Jadi karena tadi PT Agung Andalan ini ada 3 NKU, yang nilainya tidak baik kan hanya 1, yang nomor 3, yang nilainya yang warnanya biru ini. Jadi nanti otomatis yang masuk ke form DPPTSP yang di sebelah kanannya ini adalah yang NKU yang tidak baik saja, yang warnanya biru saja. Jadi NKU yang baik dan kurang baik itu tidak masuk ke dalam form DPPTSP. Jadi ini 3 yang tadi warnanya hijau, yang 002 karena nilainya tidak baik. Itu ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Yang NKU ke-3 dan
Di sini karena dia nilai tidak baik, yang 602 ini, maka nanti otomatis akan masuk ke sini. Nah, inilah nanti kami harapkan dari BKP tanyakan, ini kenapa kok tidak realisasi. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini kendalanya kenapa. Ini ada 11 kriteria kendala Bapak Ibu yang nanti bisa dipilih oleh Bapak Ibu dalam rangka memfasilitasi atau membina usaha besar. Alasannya kenapa kok tidak realisasi sehingga nilai NKU-nya, nilai kepatuhannya menjadi tidak baik. Bisa misalkan, oh ternyata timeline proyek kami mundur Bu, yang seharusnya kami perkirakan tahun 2025, ternyata mundur menjadi 2027 contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik di sini timeline mundur. Nanti detailnya bisa disampaikan di sini. Contohnya proyek seharusnya selesai tahun 2025, ternyata mundur jadi tahun 2027. Gitu ya, nanti akan secara otomatis juga ada muncul rekomendasi. Berarti kalau proyeknya mundur, laporan realisasi kemitraannya berarti kan juga mundur Bapak Ibu ya. Jadi 2027 mungkin nanti untuk pendataannya. Jadi di sini ada rekomendasi pembinaannya adalah pelaporan realisasi kemitraannya pada periode berikutnya, pada tahun setelah proyek itu sudah dilaksanakan. Sini contohnya tahun 2027. Dan nanti di sini kewenangan ini juga seharusnya muncul. Ini kenapa nggak muncul ya? Setelah seharusnya ini terisi juga. Kewenangan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh siapa? Oleh BKPM atau oleh DPPTSP seperti itu. Jadi nanti sistem ini juga akan otomatis terisi Bapak Ibu ya. Mungkin ini sedang error. Nanti kami akan cek di sistemnya. Kenapa hilang? Kemudian contoh lagi kedua, ini kok tidak terrealisasi kenapa untuk kebutuhan Henry yang ini kebutuhan barang dan jasa, ternyata UMKM yang ditunjuk one prestasi misalkan. Oh ini misalkan UMKM-nya one prestasi, artinya dalam mitra yang ditunjuk sebelumnya ternyata tidak bisa memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh usaha besar. Nanti di sini diceritakan kenapa one prestasinya kenapa gitu, itu bisa didetailkan seperti ini. Nanti akan muncul rekomendasi mitra UMKM dan rekomendasi mitra UMKM dan atau fasilitasi business matching. Jadi nanti kalau misalkan UMKM-nya ternyata one prestasi atau tidak bisa memenuhi spek yang dibutuhkan oleh usaha besar, nanti BKPM atau DPPTSP bisa mengajukan rekomendasi yang dicari oleh usaha besarnya. Jadi bisa merekomendasikan UMKM yang dicari oleh usaha besar. Jadi di sini ada muncul rekomendasi pembinaan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk yang diisikan oleh DPPTSP. Kemudian yang form terakhir adalah berita acara. Ini nanti diisi oleh Bapak Ibu dari DPPTSP Provinsi atau yang mewakili, jadi tidak harus kepala dinasnya. Jadi misalkan Bapak Ibu di eselon 3-nya atau ahli medianya yang saat ini melakukan pembinaan kepada usaha besar, itu bisa diisikan oleh nama ahli medianya atau ahli mudanya gitu ya. Tidak ada kewajiban khusus untuk nama dan jabatan dalam tanda tangan BAP ini. Kemudian untuk perusahaannya juga diisikan nama PIC perusahaannya tentu saja, kemudian jabatannya apa, dan nanti otomatis di sini juga sistem akan menjumlahkan secara otomatis nilai besaran realisasi kemitraan yang sudah diisi oleh usaha besarnya. Ini adalah total nilai realisasi kemitraan yang tadi ada di sheet pertama. Kemudian nanti ditandatangan oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung jawab perusahaan dan dari DPPTSP Provinsi, nama dan jabatannya. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita masuk ke sesi diskusi saja. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin dari Bu Hunung atau teman-teman di PU ada tambahan, mungkin saya ada yang terlewat belum disampaikan. Silakan, ada Bu Hunung, ada Mbak Alfonsa, Mbak Melisa, Mbak Anissa. Siapa lagi?
Baik, terima kasih Bu Esti. Selamat siang Bapak dan Ibu dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak dan Ibu juga dari DPMPTSP Kabupaten Kota Jawa Timur. Tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Ibu Esti terkait tata cara pengisian teknis untuk pendataan dan pembinaan dalam rangka realisasi kemitraan fasilitas penanaman modal. Nah, mungkin kalau dari saya tidak ada lagi yang saya tambahkan dari sisi tata cara pendataannya, Bapak Ibu. Tetapi kami mengharapkan setelah surat yang disampaikan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur kepada usaha besar telah disampaikan, kami mengharapkan Bapak dan Ibu dapat secara aktif mengkontak usaha besar yang sudah dikirimkan kontak untuk dapat segera mempelajari dan mengisi form pendataan ini, karena nanti bagian tersulitnya adalah bagaimana caranya untuk memastikan atau mengejar-ngejar dari usaha besar tersebut untuk dapat mengisi form ini secara tepat waktu. Jadi kami harapannya tidak hanya suratnya dikirimkan, tapi Bapak dan Ibu coba dapat merich usaha besar, baik dengan WhatsApp maupun dengan email, sehingga mereka dapat aware untuk segera melakukan pengisian pada formulir ini. Nah, nanti dalam surat edaran yang sudah kami sampaikan, memang batas akhir untuk penyampaian kembali form ini kepada kami pada tanggal 17 Juni tahun 2026. Namun kami mengharapkan di tanggal 15 Bapak dan Ibu dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dapat dan Bapak Ibu rekan-rekan dari DPMPTSP Kabupaten Kota dapat mengevaluasi isian yang sudah dilakukan usaha besar, kemudian mengkoreksi apakah sekiranya masih ada yang kurang atau ada bagian-bagian yang belum terisi. Setelah itu ditindaklanjuti dengan berita acara pemeriksaannya, kemudian baru disampaikan ke kami. Nah, untuk tahap awal ini, dalam tahap pilot project ini, kami idealnya kami mengharapkan dapat ditindaklanjuti hingga tahap pembinaan. Tetapi apabila nanti hingga tanggal 17 sebelum tahap pembinaan yang dilakukan belum dapat 100% dilakukan, maka tidak apa-apa, terlebih dahulu formnya dapat disampaikan kembali ke kami dalam bentuk rekapitulasi. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sekiranya ada pertanyaan teknis yang mau ditanyakan, mungkin ini dari DPMPTSP Kabupaten Gresik ya, ada Resen, silakan. Silakan Bapak Ibu dari DPMPTSP Kabupaten Gresik. Ya, terima kasih Punya. Silakan Pak. Perkenalkan saya Pak Willy, Bu. Pak Willy. Ya, Pak Willy. Ini yang mau saya tanyakan terkait untuk wilayah Kabupaten Gresik, kita sudah terdistribusi melalui email maupun melalui WA untuk pelaku usaha. Alhamdulillah ini sudah ada respon. Setelah saya cek kembali isi surat, ternyata ada beberapa perusahaan itu isi linknya itu beda format untuk yang pendataan realisasi kemitraan. Seperti contoh PT Forindo Prima Perkasa dan PT Gloster itu formnya itu beda dengan yang ditampilkan dengan yang disampaikan ini tadi. Jadi apakah memang ada perbedaan terkait dengan data form untuk pelaku usaha ini atau bagaimana? Terus yang kedua terkait dengan NKU. Tadi ada yang menanyakan pelaku usaha itu, Pak, apabila kita melakukan kemitraan tapi di NKU itu tidak kita isikan, apakah bisa dimasukkan dalam pelaporan pendataan ini untuk realisasi kemitraannya itu. Terus yang ketiga Ibu, rencana ini kita kalaupun toh nanti sampai tanggal 15, sebelum tanggal 15 itu data masuk atau kita rencana mau mengundang pelaku usaha ke PTSP kita untuk bisa mengoptimalkan terkait agenda pendataan ini.
Nah, tapi kembali lagi nanti tergantung dari pelaku usaha juga sih, betul ya. Karena kita agenda tidak hanya untuk kegiatan ini, kita juga mau melakukan terkait dengan adanya perda kemitraan kita dan perbu kemitraan kita yang rencananya itu tanggal 15 Juni besok mau kita sosialisasikan. Tuh. Itu aja Bu sementara. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Willy. Izin menjawab Pak, untuk format itu kami semuanya seragamkan Pak. Semua usaha besar mendapatkan format yang sama. Kalau boleh tahu Pak, nanti bisa di-share PIC-nya. Di dalam surat itu kan ada PIC dari BKPM-nya Pak. Untuk Jawa Timur contohnya, kalau tidak salah Bu Gunung ya. Mungkin bisa disampaikan ke Bu, bedanya di mana gitu Pak? Ya, mungkin bisa. tadi nama perusahaannya apa Pak? Sambil saya cek. Korindo Prima Perkasa. Dia mendapatkan apa namanya penghargaan dari BKPM terkait kemitraan itu Ibu malahan. Kita nggak tahu malah nggak beliau mendapatkan itu. Perbedaannya sebentar saya izin share screen ya Mbak Isti. Ya, Oke. Oh, sound request sudah saya share. Ini sudah terlihat ya, Pak Willy. Perbedaannya yang mana Pak? Di isi suratnya Ibu, bukan di Isi konsep ini. suratnya. Iya betul. Isi suratnya. Coba soalnya dari untuk bersih Ini bisa dicek tuh. dari sebentar saya cek dulu dari DPM TPS provinsi berarti tadi ya Bersih PT Korindo perbedaannya yang mana ya sebentar. Yang mana ya Pak perbedaannya? Coba isi suratnya dari bersih. Nah, bawah lagi. Ini Nah itu bisa dibuka itu linknya untuk yang pelaku usaha. pelaku usaha ini ya. Nah, ya itu ya betul. Oh, Nah itu websitenya itu. ya. Nah, Oh, baik Pak. Pak ini itu coba dibuka itu websitenya. Ada beberapa itu cluster itu. baik Bapak, ini kesalahan dari kami sih Pak, linknya jadi beberapa dari usaha besar yang kami sampaikan itu memang sebelumnya pernah dilakukan pendataan atas realisasi kemitraannya. Dilakukan pendataan dan worksheet isian yang sudah diisi oleh pelaku usaha pada pendataan yang kami lakukan sebelumnya Bapak. Jadi ini linknya salah dari kami, linknya seharusnya ke worksheet yang pendataan yang dilakukan pada hari ini. Ini kami perbaiki linknya ya Bapak, dan kami sampaikan kembali linknya ke DPMPT provinsi ya. Gimana Pak? Ya Bapak. Iya. Pak Willy masih monitor Pak. Pak Willy. Kisah harus buat Oh, aku tak.
Iya. Baik, Pak Willy, terima kasih Pak ini atas koreksinya. Nah, terkait hal ini kami juga meminta bantuan dari Bapak dan Ibu dari DPMPTSP Kabupaten Kota kalau ada kesalahan serupa atas link atau misalkan di dalam worksheet itu seharusnya tertulis angkanya berbeda penjumlahannya, bisa mengkontak DPMPTSP Provinsi, nanti akan diteruskan ke kami. Kami akan perbaiki linknya dan lain-lain yang salah ya Pak ya. Mohon izin, ini tadi sinyal kok hilang-hilang ini tadi. Bisa diulang lagi Ibu? Halo? Iya Bapak. Apakah sudah terdengar Pak? Halo? Tas. Halo? Ya, Bunung terdengar Pak Willy. Ini Kok hilang ini? Halo Ibu Hunung? Ya, terdengar. Iya Bapak. Pak Willy terdengar ya Pak? Ya, mungkin nanti kalau Pak Willy sinyalnya belum bisa nyambung, mungkin saya akan koordinasi lebih lanjut dengan Pak Willy dan Pak Ahiri ya, dan Ibu Riza dari DPMPTSP Provinsi untuk penggantian linknya, perbaikan linknya. Dan tadi ada di chat juga dari Pak siapa tadi? Untuk PT IMR Art Steel ini juga akan kami cek ya Pak Ahiri ya. Kemudian kami akan perbaiki linknya. PT Cluster juga Ibu? Gloster ya Pak ya. Nanti boleh dikumpulkan di chat Zoom Pak. Apa saja PT-nya? Kurang jelas ya Bu Esti menangkap. Recording in progress. Izin Pak Terkait Willy. dengan itu Ibu, NKU bagi pelaku usaha ini ada yang sudah melakukan kemitraan, tetapi belum masuk di data pendataan realisasi ini. Terus beliau mau melakukan pelaporannya apakah lewat data ini juga pengisiannya, karena dia belum mengisi di NKU itu. Belum mengisi di NKU. Dia belum menginput NKU, tapi dia sudah melakukan kemitraan dengan pelaku usaha. Apakah tetap dilakukan di Form ini? Apakah berarti kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas NKU tersebut bukan tidak masuk dalam form ini ya Bapak? Iya, dia belum menginput memang di NKU OSS-nya dia, tapi dia sudah melakukan kemitraan. Apakah untuk pelaporannya tetap Bapak, dimasukkan di sini atau gimana? Kalau untuk hal yang seperti itu, yang dimasukkan ke sini khusus untuk kemitraan yang dilakukan berdasarkan NKU yang tertulis dalam form Excel yang sudah kami share, Bapak. Ini Bapak bisa lihat ya, di sini kan ada satu NKU dengan 2 pekerjaan. Jadi yang dimasukkan ke form ini hanya sebatas kemitraan yang sudah dilakukan atas NKU ini dan atas pekerjaan yang sesuai dengan yang tertulis. Untuk kemitraan lainnya yang dilakukan atas NKU lain atau atas pekerjaan lain nanti bisa disampaikan menunggu di pelaporan LKPM tahap periode selanjutnya Bapak. Jadi pelaporan realisasinya melalui LKPM saja, belum masuk ke pendataan realisasi yang ini. Nah, sebagai informasi Bapak dan Ibu dari DPMPTSP, sebenarnya idealnya sesuai Permen 5 tahun 2025, pelaporan realisasi kemitraan itu dilaporkan pada saat pelaku usaha menyampaikan LKPM. Jadi di dalam form yang sama pada LKPM nanti ada bagian pelaporan realisasi kemitraan. Nah, namun saat ini form tersebut masih dalam persiapan revisi formnya, sehingga mungkin ditunggu saja, seharusnya di akhir tahun ini bisa dilaporkan. Sedangkan untuk pendataan pilot project pada kesempatan ini yang disampaikan realisasinya tetap mengacu pada data yang tercantum dalam Excel saja. Sekian ya. Izin Pak Willy dapat dipahami ya Bapak ya.
Ya Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Nun. Tadi dua saja kan ya Pak yang pertanyaannya ya, Bu Yang tiganya itu terkait itu rencana mau sosialisasi regulasi kita, perda kita terkait kemitraan. Kita kemarin sudah pernah menyampaikan ke BKPM melalui Pak Hussein itu ya. terkait dengan regulasi itu, apakah bisa diharmonisasikan atau implementasikan, karena kita juga mengadop peraturan yang di atasnya juga, termasuk Perda BKPM 3 perubahan itu ya tahun 2025 kemarin itu Ibu. Oh, diharmonisasikan tuh maksudnya bagaimana Bapak? Apakah Maksudnya begini, ada kegiatan kita yang diregulasi itu yang membutuhkan pelaporan untuk pelaku usaha di kita. Contoh kita kan perdanya itu mengunci lokasi usaha besar yang bermitra dengan area kecamatan, wilayah kecamatan gitu untuk yang kemitraannya. Bapak ini Gitu. mungkin kita izin, mungkin perihal ini kita bisa diskusikan di luar Zoom ini ya Bapak ya. Jadi Ya, nanti ya. kami didetailkan dulu informasinya kepada kami. Pada dasarnya konsultasi terkait penyusunan raperda yang dilakukan Kabupaten Gresik apabila mengacu pada Permen Invest 5 ataupun 3, 2, 3, 1 dan Permen Invest bisa didiskusikan dengan kami sih Bapak. Tapi kami Oke. perlu lebih detail informasinya. Terima Ya. kasih Pak Ya, Willy. sama-sama Ibu. Ya. Nah ini selanjutnya ada Ibu Novelia dari Sidoarjo. Silakan Ibu. Izin Bu Novelia, silakan Ibu jika ada pertanyaan. Atau ke Ibu Vika. Selamat siang, Ya, Ibu izin, mohon maaf, izin Ibu izin bertanya berkaitan dengan pengisian. Tadi ada pelaku usaha itu yang sudah konfirmasi ke kami berkaitan pengisian. Nah, memang pengajuan master list-nya itu di tahun 2023 atau di 2024. Namun sampai saat ini itu memang belum ada realisasi kemitraan semuanya. Kalau tidak salah ada 4 NKU, tapi 4-4-nya itu memang belum jalan. Contoh salah satunya itu pekerjaannya pengadaan ATK. Nah, karena memang kegiatannya itu belum berjalan, maka pembelian ATK-nya itu tidak dalam jumlah besar sehingga hanya beli ke toko ATK yang ada di sekitar daerah itu. Nah, dan yang lain-lain misal kayak konveksi gitu ya, seragam itu juga belum ada. Lalu kayak security atau dan lain-lain itu memang masih belum ada kemitraan dengan UMKM. Nah, itu apakah tetap mengisi dengan nilai 0 atau seperti apa untuk pengisiannya? Lalu izin ada juga memang sudah dilakukan pengisian, cuman pada kolom realisasi kemitraan itu nilainya masih kosong gitu, jadi tidak ada nilai nominalnya sehingga keterangan keterangan di total realisasi itu tidak ada masih 0 kayak gitu. Dan ada penjumlahan juga dari total komitmennya itu yang kadang ada yang tidak sesuai begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novelia ya atas pertanyaannya. Nanti Bu Nur mungkin bisa menambahkan jika ada yang kurang. Untuk pengisian master list tadi sudah disampaikan. Kalau misalkan perusahaan atau usaha besar ini belum ada realisasi kemitraannya, yang seharusnya misalkan dilaksanakan tahun 2023 atau 2024 atau 2025, yang seharusnya tahunnya sudah lewat dan belum ada realisasi kemitraan, itu tetap kami data Bapak Ibu ya. Jadi tetap ditulis isinya 0. Boleh mengisi 0. Dan nanti di kolom kepatuhan tadi kan nilainya menjadi tidak baik.
karena nilainya 0, otomatis nanti akan masuk ke sheet form DPPTSP. Di form DPPTSP itu nanti tugas Bapak Ibu di DPPTSP adalah menanyakan kendalanya, kenapa belum ada realisasi kemitraan. Jadi contohnya ternyata proyeknya mundur gitu ya, ternyata belum ada realisasi investasi di perusahaannya itu sendiri. Nah, itu bisa dipilih dari 11 kriteria kendala tadi yang ada di form DPPTSP itu Ibu, sebagai salah satu langkah pembinaan kepada usaha besar. Nah, nanti rekomendasinya juga akan muncul jika misalkan proyeknya mundur gitu ya, seharusnya tahun 2025 ternyata sampai 2026 belum ada realisasi investasi, maka nanti bisa untuk realisasi kemitraannya disampaikan di tahun 2027 atau 2028, maka nanti otomatis akan muncul rekomendasi untuk realisasi kemitraan juga akan mundur. Seperti itu Bu, tapi tetap harus diisi meskipun 0. Baik. Begitu Bu Novelia. Ya, oke. Baik. Kemudian untuk yang kedua tadi sama ya, untuk realisasi kemitraannya meskipun 0 tetap diisi. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Berkaitan dengan pengisian Ibu, di situ kan pelaku usahanya sudah mengisi nilai realisasinya. Contoh ini di PT Aneka Kencana Plastindo, itu tuh sudah mengisi nilai realisasi. Namun di total komitmen memang ada, tapi di realisasi kemitraan itu nilainya strip gitu. Sebentar, saya catat. PT Plastindo. PT Aneka Kencana Plastindo. Kencana Plastindo. Jadi kalian Plastindo. Lokasinya di Mungkin ada, kita cek bersama ya Bu, mungkin ada. Dan juga izin Ibu itu di PT Aneka tersebut ada 2 UMKM sepertinya, tapi sama blok usahanya diisi 1. Berarti kalau seperti itu nanti ditambah row lagi bawahnya begitu ya? Betul Ibu, di-insert saja Ibu. Jadi contohnya 2025 sampai sekarang itu juga dipisahkan Ibu, 2025 berapa sampai sekarang artinya 2026 ya. Ini berarti nanti ditambahkan saja Bu di bawahnya 2026. Jadi 2025 sekian, 2026 sekian gitu. Oh baik, berarti tetap dengan data yang sama ya untuk yang lainnya ya? Ya betul. Jadi hanya nilai realisasi. Ya. Saya tambahkan ya Mbak Esti izin. Jadi kalau waktu pelaksanaan realisasi ini secara teori ini hanya boleh diisi dengan tahun karena ini ya Bu ya, saya coba ubah ya Bu ya. Baik. Jadi karena kalau Ibu isi dengan huruf ataupun 2025, 2026, sekian, nanti dia rumusnya rusak Ibu. Oh baik. Jadi per kolom ini kami sudah pasangkan rumus. Jadi kalau ada ini mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian dalam mengevaluasi pengisiannya kami juga meminta tolong ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada yang tidak terisi seperti tadi, ini kan tadi kosong ya Flip ya. Ibu Novelia sudah tepat dalam mengevaluasinya. Jadi apabila ada kolom yang tidak terisi, kita perlu mengevaluasi apakah pelaku usaha sudah mengisikan kolom per kolom ini dengan benar. Jadi satu kolom ini idealnya diisi oleh satu informasi, tidak bercampur antara huruf dengan angka. Jadi waktu pelaksanaan realisasi ini diisi dengan angka, tahun, kemudian kalau sampai dengan sekarang berarti nanti di bawahnya perlu diinput lagi 2026 dan demikian juga dengan nama UMKM-nya Ibu. Kalau misalkan Sinar Mulia Bahari untuk 2025 dan Gading Murni untuk 2026, berarti nanti pengisiannya seperti ini, Bu. Atau misalkan di 2026 yang ada dua UMKM ya? Iya. Ya, berarti ditambah lagi, Bu, row-nya. Oh, begitu ya, Mbak, tapi tahunnya sama begitu ya? Iya, betul Ibu. Tapi tahunnya sama, karena nanti kan realisasinya berbeda-beda. Kalau tahunnya 2025,
dua UMKM, realisasinya kan masing-masing UMKM itu akan beda. Mungkin totalnya memang 161, tapi mungkin di Sinar Mulia 150, terus sisanya dengan Gading Murni. Nah, ketidaktepatan pengisian kolom nanti akan berdampak sebenarnya ke kolom sebelah kanan di rekapitulasi per NKU maupun di kolom form DPMPTSP. Jadi nanti akan ada kolom yang tidak bisa mengekstrak apa yang sudah diisikan gitu. Nah, jadi ini tadi saya turunkan ke bawah ya Ibu. Nah, nanti perlu dikonfirmasi lagi ke pelaku usahanya apakah 2025 sampai sekarang itu yang dimaksudkan memang 2025 dan 2026. Kemudian UMKM-nya apakah memang Sinar Mulia untuk 2025 atau keduanya untuk di 2025. Nah, nanti disampaikan ke kami, kalau misalkan Ibu tidak bisa mengevaluasinya, kenapa ini tidak terisi, ini disampaikan saja ke kami, nanti kami ada yang akan cek Ibu. Atau misalkan ada rumus kolomnya tidak terisi, kenapa nanti rumusnya rusak akan kami perbaiki. Baik. Demikian Ibu Novelia. Ini tadi sudah saya utak-utik, jangan lupa dilanjutkan ya Ibu. Oh baik Ibu, nanti kami konfirmasi ke pelaku usahanya. Ya, baik. Izin kalau misalkan itu tadi mungkin ada perbedaan ganti UMKM gitu ya, tetap dituliskan di kolom pertama jika memang itu hanya satu UMKM ya. Betul Ibu. Misalkan di sini namanya Sinar Mulia Sejahtera, ternyata Sinar Mulia Bahari, tetap dituliskan di sebelah sini saja. Di kolom yang sama tapi dengan nama UMKM yang berbeda. Oh baik. Dan kalaupun jenis pekerjaannya berbeda juga tetap dituliskan di bagian itu ya, bukan misalkan hanya NKW itu yang digunakan. Betul Ibu. Tetap dituliskan di kolom yang sama sebelah kanannya. Baik Ibu, untuk sementara mungkin itu karena memang kemarin kami juga sedikit kesulitan berkaitan data yang disampaikan kok berbeda nilainya seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Mbak Esti mohon izin kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Iya Bu. Selanjutnya mungkin ada Ibu Vika ya yang raise hand. Silakan Ibu Vika, apakah ada pertanyaan? Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Ibu mau tanya untuk yang terkait ini ada perusahaan yang tanya karena di dalam KKU-nya itu dia tertulis untuk cateringnya itu posisinya di Bondowoso, sedangkan lokasi proyeknya ada di Kabupaten Pasuruan, begitu sehingga kemungkinan tidak akan sama dengan yang ada di KKU. Itu bagaimana? Apakah kita tuliskan di form DPMPTSP, namun dia menuliskan tetap direalisasi atau bagaimana? Kemudian yang kedua untuk di KKU ada satu perusahaan, boleh sebut perusahaannya Ibu? Boleh Bu. Boleh Ibu, silakan aja nanti yang bisa kami cek langsung. Oh ya baik, untuk yang di Liquid Nusantara Gas itu di KKU itu kan memang ada tertulis Gema Perak Jaya gitu ya. Namun ketika ada di SPK itu memang untuk yang di kawasan industri Pier, Liquid Nusantara Gas yang di Pier itu hanya menyebutkan komitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMK dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah kita. Hanya itu saja tanpa ada nama perusahaannya. Asumsi saya ketika ada pertanyaan itu, asumsi saya memang belum, saya konfirmasi dulu ini Ibu, apakah benar jika kami arahkan untuk secara realisasinya bekerja sama dengan siapa begitu saja, dan mungkin nanti diberikan referensi di form untuk yang DPMPTSP begitu.
Apakah begitu ataukah harus tetap sama dengan KKU begitu Ibu? Terima kasih. Ya, izin Bu Vika menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu ya sebelum masuk ke PT Liquid Nusantara Gas. Untuk realisasi dengan kemitraan dengan UMKM itu memang kami dorong prioritaskan adalah UMKM yang berada di sekitar lokasi proyek usaha besar. Jadi kalau usaha besar berlokasi di Kabupaten Pasuruan memang alangkah baiknya UMKM. Misalkan kalau ternyata usaha besar ini sebelumnya di KKU terutama di tahun misalkan 2024 pernah melakukan kesepakatan dengan UMKM yang berlokasi tadi catering di Kabupaten Bondowoso. Mungkin kemungkinan ya Bu ya, mungkin kalau saya salah juga, kemungkinan waktu usaha besar ini melakukan kesepakatan kemitraan dengan UMKM catering tersebut di tahun 2024, mungkin di tahun tersebut, di tahun 2024 ini tidak ada catering di Kabupaten Pasuruan. Jadi mereka mencari calon mitra di kabupaten lain atau di kabupaten sebelahnya. Nah ternyata pas direalisasikan di tahun 2025 atau 2026, mereka mencari ada nih UMKM yang satu kabupaten kota yang di Kabupaten Pasuruan, maka usaha besar lebih memilih catering yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu diperbolehkan sekali Ibu, tapi dengan catatan UMKM yang tadi di Bondowoso itu harus diinformasikan, dikasih tahu, jangan cuma di PHP gitu Ibu bahasanya ya. Jadi dikasih tahu kalau ternyata ada pembatalan kesepakatan kemitraan sebelumnya. Jadi UMKM-nya juga merasa dihargai atau merasa tidak di PHP-in oleh usaha besarnya. Karena yang sering terjadi di PKPM ini, UMKM itu banyak komplain ke kami Ibu karena merasa hanya di PHP oleh usaha besarnya. Ketika mereka sudah mendapatkan fasilitas penanaman modalnya, mereka diabaikan atau dilupakan begitu saja. Itu sih Bu. Jadi asalkan ada kesepakatan dengan UMKM, bisa nanti misalkan ada dokumen pembatalan KKU atau mungkin perubahan calon mitra, itu bisa disampaikan di link usaha besar yang tadi sudah ada di kolom hijau itu Ibu. Itu bisa disampaikan di situ dokumen-dokumen perubahannya atau dokumen pembatalan dengan calon mitra UMKM-nya. Jadi diperbolehkan sih Ibu Vika. Sudah. Ya, Baik, ya. Ya, baik. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mungkin ini sekalian Bu Wunung share screen, mungkin bisa dijelaskan ya Ibu. Silakan. Ibu Vika, tadi coba saya ulang pertanyaannya Bu, saya agak nggak nangkep gitu Bu. Jadi tadi perusahaannya sebenarnya menyatakan sudah melakukan realisasi ya Ibu ya? Iya Ibu. Realisasinya dengan kalimat dialokasikan, sudah mengalokasikan dengan perusahaan lokal setempat gitu ya intinya ya Bu? Iya benar. Jadi yang untuk Liquid Gas Nusantara itu dia merasa tidak ada di database perusahaan tersebut tidak menggunakan Gema Perak Jaya sebagaimana yang ada di KKU begitu. Gema Perak Jaya, oh ini Ya, oke. namun di database-nya dia menggunakan UMK yang lain begitu. Tapi memang saya lihat di SPK-nya itu Ibu memang hanya diarahkan untuk menggunakan berkomitmen untuk memberdayakan UMKM untuk yang ada di lokasi usaha gitu. Tidak menyebutkan salah satu UMK saja gitu. Sebentar kita lihat ya Ibu. Nah ini izin terlihat nggak ya Ibu kalau saya share screen KKU-nya? Iya terlihat. Sedikit Ibu. Seperti ini ya. Nah kelihatan ya Ibu. Jadi ya saat ini perusahaan memang mengklaim seperti itu Ibu. Tapi kita bisa lakukan peta comply dengan KKU yang dulu diisi oleh perusahaan, dalam hal ini Liquid Nusantara Gas. Di tanggal 30 Juli 2024 ini Liquid Nusantara Gas itu mengisi KKU, pihak utamanya Liquid Nusantara Gas, pihak kedua
Gema Perak Jaya. Jadi KKU itu tindak lanjut dari SPK ya Ibu ya, kalau jam dulu begitu ya Bu Esti ya. Nah, mungkin pada saat SPK memang belum diketahui siapa UMKM yang mau yang mau bermitra dengan mereka, karena kan SPK itu baru tahap awal komitmen. Biasanya tahapannya itu sebelum KMK atau keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan, mereka akan usaha besar ini akan membuat SPK dulu. Pada saat itu tentu saja mereka belum tahu nama UMKM-nya siapa yang mau diajak bermitra. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan KKU. Biasanya pada KKU itu sudah ada nama UMKM-nya. Di sini Gema Perak Jaya tuh tetap 1,029, ini 1, ya ini sih di KKU-nya sama persis ya Ibu informasinya. Usaha besarnya Liquid, PT Liquid, kemudian UMKM-nya PT Gema Perak Jaya, dan nilai pekerjaannya juga sama persis 1.029.000.000 sekian ya, tidak ada lagi yang lainnya 1 miliar. Jadi menurut asumsi kami memang itu dulu KKU-nya seharusnya perusahaan sudah mengetahui. Tapi kalau ternyata perusahaan tidak merasa bukan Gema Perak Jaya, bisa ditanyakan kembali Ibu, apakah memang perusahaan ingin ganti nama UMKM-nya. Kalau memang ingin ganti, Ibu dapat memastikan kembali apakah ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik PT Liquidnya atau PT Gema Perak Jaya-nya, agar tidak ada kendala atau UMKM-nya tidak merasa perusahaan itu melakukan PHP tadi yang sudah disampaikan Bu Esti. Jadi kalau memang diganti, nanti nilai di kolom realisasi UMKM-nya tetap dicantumkan nama UMKM yang baru. Tapi kalau tidak ganti, mungkin bisa di-reminder kembali ke perusahaan dengan mengirimkan KKU-nya terlebih dahulu. Bu Esti, ada tambahan nggak ya? Sudah cukup sih Bu. Jadi kalau bisa disimpulkan Ibu, data yang kami sampaikan di link Excel ini memang data yang kami dapatkan dari OASES, termasuk juga untuk data KKU atau calon mitra UMKM. Sudah kami dapatkan dari dokumen KKU yang sudah pernah dibuat oleh pelaku usaha besar. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa mengecek di folder perusahaan, itu kami juga sampaikan di situ ada dokumen KKU-nya. Bukan kesepakatan untuk mitraan dengan UMKM-nya. Karena kalau dilihat tadi KKU yang tadi di-share oleh Bu Nunung itu sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu, usaha besar ini pernah melakukan kesepakatan dengan UMKM tersebut. Jadi kalau usaha besar mengaku tidak ada kesepakatan sebelumnya, Bapak Ibu bisa sampaikan KKU-nya seperti itu di folder perusahaannya. Jadi lupa sebelumnya KKU-nya ini itu. Kalau memang terjadi pembatalan, boleh disampaikan asalkan kedua belah pihak sama-sama melakukan kesepakatan untuk dilakukan pembatalan. Itu saja Bu. Terima kasih. Ibu, cara mengeceknya, jadi di folder-folder ini kan kami tuliskan nomor permohonan fasilitasnya Ibu. Jadi Ibu bisa mencari untuk yang UMKM-nya PT Gema ini kan berdasarkan permohonan master list mesin M1 sekian-sekian 986. Nah, di dalam folder M1 986 ini biasanya tercantum SPK dan KKU. Jadi apabila nanti ada hal serupa terjadi lagi, Ibu cek terlebih dahulu di foldernya, kemudian dicek apakah informasi di KKU sama dan di Excel. Kalau sama ya berarti mungkin perusahaannya lupa, karena ini dokumen-dokumen ini tuh sebenarnya mengisi pelaku usaha sendiri Ibu di dalam sistem. Demikian Ibu Vika. Ada yang kurang jelas Ibu? Ya, baik. Iya, saya sudah menangkap yang dimaksudkan Ibu Nung dan Ibu Esti. Jadi kalau untuk setelah kami cek sebenarnya dari perusahaan hanya bilang bahwa di KKU, bukan di KKU, di sheet ya, di spreadsheet itu nama UMK-nya itu tidak ada di database beliau begitu. Kata PIC-nya ini. Namun ini tadi saya cek pagi tadi
saya cek dari KKU itu tertanggal 19 Maret 2024, sedangkan SPK-nya itu 8 Mei 2026. Begitu Ibu. Nah, yang di folder satu lagi itu KKU-nya 30 Juli 2024 dan SPK-nya 11 April 2025. Asumsi saya, mungkin yang KKU ini karena memang nama perusahaan Liquid Nusantara Gas ini beralamat di Jakarta begitu di KKU. Namun di SPK itu memang tertulis dia lokasi usahanya sudah ada lokasi usaha di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dengan tertanggalnya April lebih terbaru daripada KKU, masing-masing KKU. Dan di SPK itu tadi memang tidak ada nama perusahaan atau UMK yang dituju begitu. Memang yang ada nama UMK-nya hanya di KKU itu Ibu. Ya, jadi menurut saya ya mungkin karena SPK-nya tidak ada target ini ya nama UMK-nya siapa, jadi agak beliau PIC-nya agak bingung ketika mau menuliskan terrealisasi dengan UMKM siapa ini begitu. Apakah harus tetap Gema Perak Jaya itu, sedangkan yang untuk lokasi usaha di Kabupaten Pasuruan itu tidak dengan itu begitu Ibu. Iya Ibu, jadi memang kalau SPK itu sebelum dilakukan sebelum KKU. Nah, untuk penanggalan ini sebenarnya Ibu, untuk penanggalan ini memang ada di Excel ada yang tidak sesuai dengan tanggal yang ada di di cetakan ya, karena sebenarnya triggering dari tanggal yang di Excel ini adalah tanggal persetujuan SPK itu tanggal persetujuan yang kami lakukan atas konsep pengajuan SPK yang diajukan oleh perusahaan. Jadi memang tanggalnya seringkali tidak sama, tapi isi cetakannya selalu sama Ibu, dan tidak ada yang berubah di isi cetakan. Jadi kalau SPK-nya belum ada nama UMKM-nya itu memang wajar, karena SPK diajukan pada saat mereka mengajukan permohonan fasilitas, dan biasanya untuk master list pasien itu masih dalam tahap konstruksi. Jadi perusahaan memang belum memikirkan kemitraan yang dilakukan nanti pada tahap komersial itu. Nah, di KKU sudah ada informasinya, karena KKU ini sudah mendekati periode perusahaan merealisasikan kemitraannya. Mungkin dari kami itu sih Ibu, nanti bisa dikomunikasikan kembali kepada perusahaannya. Kalau misalkan mau diganti ya tidak apa-apa, nanti penggantiannya ditulis di Excel bagian realisasi. Tapi mohon dipastikan hal ini memang sudah disepakati kedua belah pihak. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak jawabannya Ibu Hunung. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau diskusi? Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya. Jadi setelah nanti usaha besar mengisi semua form Excel yang ada di link, Bapak Ibu tugasnya terakhir adalah merekapitulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil dari realisasi pendataan kemitraan itu nanti dimasukkan ke dalam link rekapitulasi yang ada di dalam surat dari BKPM. Sebentar, coba saya share screen. Mungkin ini tuh ini. Sambil menunggu mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya juga. Nah, di dalam suratnya nah sudah terlihat ini nanti Bapak Ibu tugas terakhirnya adalah melakukan rekapitulasi dari hasil pendataan yang diisi oleh usaha besar.
di dalam suratnya kami sampaikan di surat ini. Bapak Ibu, selesai surat. Jadi setelah nanti mengisi semuanya usaha besar, Bapak Ibu tinggal copy paste aja di rekapitulasinya. Itu nanti yang disampaikan kepada BKPM. Sambil menunggu mungkin ada Bapak Ibu lagi yang bertanya. Ini kebetulan sinyalnya agak susah ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Di dalam surat kami kepada RIPM TSP itu ada link untuk rekapitulasi. Nah nanti Bapak Ibu bisa merekap hasil seluruh pendataan dari usaha besar di dalam satu link Excel. Ini betul-betul susah. Bu Uti, izin tadi terkait usaha besar yang sudah pernah kita lakukan pendataan sebelumnya dalam batch 1 atau batch 0 itu tadi sudah disampaikan ya pasti ya treatment untuk updating datanya. Oh belum, oh ya betul Bu, belum Bu Hunung. Tadi kebetulan di linknya itu disampaikan. Boleh disampaikan Bu Hunung. Atau saya? Berarti yang sampaikan. Sebentar ini sebelum lupa ya. Nah, sebentar Bapak Ibu, ini satu lagi tugas terakhirnya. Sudah terlihat ya. Sedikit lagi. Nah, tugas terakhir nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan data pendataan realisasi kemitraan dari seluruh usaha besar yang ada di Provinsi Jawa Timur gitu misalkan, Bapak Ibu selanjutnya di dalam surat itu di nomor 4 adalah melakukan rekapitulasi kemitraan. Di link ini ya, di nomor 4 ini Bapak Ibu bisa klik di situ. Ini tinggal mengisi saja Bapak Ibu, tinggal copy paste dari hasil pendataannya. Jadi formatnya sama persis dengan pendataan yang ada di usaha besar. Ini tinggal copy paste aja di sini dari seluruh usaha besar yang ada di Jawa Timur, dimasukkan ke sini semuanya. Nah, data rekapitulasi ini nantinya adalah menjadi database kami di
fitur kemitraan melalui UASAS itu adalah data-data yang kami dapatkan dari rekapitulasi pendataan kemitraan dari usaha besar. Jadi nanti data-data ini kami inputkan ke dalam UASAS sebagai database di OSS, gitu Bapak Ibu. Dan kedepannya kami harapkan juga secepatnya sih Bapak Ibu. Jadi pendataan ini tidak dilakukan secara manual seperti ini seterusnya ya. Nanti ketika OSS itu sudah siap melakukan atau menerima penyampaian laporan kemitraan, terutama nanti di fitur KPM, kami sudah tidak lagi untuk melakukan pendataan secara manual seperti ini. Jadi nanti usaha besar secara triwulan. Untuk saat ini fiturnya masih dalam proses pengembangan. Tadi sudah disampaikan Bu Unu, insya Allah dalam mungkin akhir tahun ini sudah bisa dipergunakan. Jadi ini kami hanya menggunakan instrumen ini sementara saja Bapak Ibu, instrumen Excel ini, sebelum nanti usaha besar bisa melakukan pelaporan secara mandiri melalui LKPN. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi formnya sama persis, nanti tinggal di copy paste saja ke sini dari seluruh usaha besar di sini, dan nanti otomatis akan masuk ke form di PMPTSP. Ini form pelaku usaha besarnya. Tinggal copy paste, misalkan PTA copy paste ke sini, PTB copy paste ke sini gitu sampai seluruh usaha besar yang ada di Jawa Timur. Ini ya, jadi tugas terakhirnya ini. Nah, tadi sudah diminta oleh Bu Unu untuk yang saya kembali lagi ke PT Arena Agro ya. Jadi mungkin tadi ada sedikit terlewat Bapak Ibu. Jadi sebelum kami melakukan pendataan ini, yang intinya adalah meminta tolong kepada DPMPTSP Provinsi, Kabupaten, Kota, kami sebelumnya sudah melakukan pendataan realisasi kemitraan BIT 1 dan sebelumnya lagi juga sudah pernah. Karena ini pendataan semakin hari semakin banyak, besar juga semakin hari semakin bertambah, sehingga kami melakukan mohon bantuan dari Bapak Ibu di PMPTSP Provinsi Kabupaten Kota untuk membantu kami dalam melakukan pendataan realisasi kemitraan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah menjumpai di folder perusahaan ada pendataan BIT 1 yang tadi misalkan contohnya PT apa tadi sebelumnya ya. Misalkan Bapak Ibu ternyata isinya linknya berbeda dengan yang kami sampaikan ini tadi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh sebelumnya Bapak siapa tadi, berbeda linknya itu adalah data-data realisasi kemitraan yang sudah dilakukan oleh BKPM sebelumnya. Jadi kami beri contoh pendataan ini tadi, kalau kami ulangi, Bu Gunung, tadi PT-nya apa ya? Saya lupa. Ya, pernah. Korindo Prima Perkasa. Korindo Prima Perkasa Di Jawa Timur ya, yang Gresik. Gresik ya. Iya. Timur. Pilot proyeknya di provinsi Banten, Jawa Tengah. Ya, betul Bapak. Ya, Timur. Korindo Gloster di Desa. Link di dalamnya itu nanti menuju ke Dan tadi BAP dan Recording in progress. dari seperti sebetulnya agak muter-muter laptopnya. Ini benar. sebelah kanan. Oh, ini ya. Iya, di bagian link. Nah, ya ini. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi agak sedikit terlewat.
Jadi kalau di kolom biru ini ada seperti ini, judulnya adalah referensi dokumen SPK atau KKU dan berita acara pendataan sebelumnya. Jadi PT Korindo sebelum dilakukan pendataan pada tahun 2000, pendataan realisasi kemitraan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa klik di sini, ini adalah data pendataan realisasi kemitraan sebelumnya yang sudah kami pernah lakukan tahun 2025. Dan di tahun 2026 ini dilakukan kembali update-nya gitu ya. Jadi kalau PT Korindo ini misalkan ada kebutuhan pekerjaan tahun 2025 atau 2026 yang sebelumnya belum dialihkan, itu makanya baru diminta pendataan realisasi saat ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa buka linknya di sini, pendataan realisasi sebelumnya, ya masih. Pendataan sebelumnya ini kami lakukan tahun lalu 2025. Jadi hampir setiap tahun kami lakukan pendataan. Nah di sini ini Bapak Ibu bisa buka linknya. Ini pendataan tahun 2025. Di sini contohnya ada bukti perjanjian kemitraan. Di satu folder ini isinya mungkin dokumen-dokumen kontrak, dokumen kwitansi atau dokumen PO antara usaha sendiri, yang bisa dicek-cek saja. Ini ada bukti bayar, ada PO dengan Widajaya, mungkin UMKM-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek realisasi pendataan di tahun sebelumnya, tahun 2025. Kemudian di situ juga ada Excel-nya, itu adalah Excel untuk realisasi pendataan tahun 2025. Dan formatnya memang agak berbeda dengan tahun 2020. Sebentar masih termuter. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bertanya, Bu, ini link apa ya yang ada di sebelah kanan ini? Itu adalah link pendataan di tahun sebelumnya. Jadi kalau usaha besar tahun sebelumnya atau tahun 2025 belum kami lakukan pendataan, maka nanti pasti linknya kosong. Jadi tidak ada linknya di situ, Bapak Ibu. Tadi contohnya Arena Agro Andalan itu kan tidak ada linknya, berarti memang belum pernah dilakukan pendataan realisasi penanaman modal sebelumnya. Nah ini contoh dari PT Korindo Prima Perkasa, contoh pendataan tahun 2025. Format seperti ini Bapak Ibu, kami bedakan langsung per NKU, jadi NKU 1 dan NKU kedua gitu ya. Kalau sekarang kan bedanya sheet-nya itu kan disatukan NKU 1, 2, 3 dalam satu sheet gitu ya. Kalau dulu kami pisahkan per NKU seperti ini. Jadi mungkin ini Bapak Ibu juga bisa sebagai acuan. Oh ternyata 2022 lalu PT Korindo sudah pernah melakukan realisasi kemitraan dengan UMKM Winda Arista gitu. Misalkan NIP-nya sekian, realisasinya sekian, bukti transaksinya PO. Nah PO ini tadi bisa Bapak Ibu cek di sininya, di folder bukti perjanjian kemitraan ini. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, itu adalah link dari realisasi 2025. Mungkin hanya itu saja tambahannya Bu Wurun ya, atau mungkin ada lain yang kita lakukan. Jadi jangan diotak-atik juga ya, untuk link-linknya itu biarkan saja seperti itu. Jadi nggak usah dihapus atau diganti.
tahun 2026 Recording in ini progress. ada tambahan nilai realisasi atau ada perubahan nilai. Biasanya tambahan nilai realisasi itu terjadi di tahun berjalan di tahun 2026. Jadi nanti bisa ditambahkan kolom baru, diinsert kolom dan dimasukkan nilai tambahan 2026. Ini itu saja Bu Esti. Baik, terima kasih Bu Unu untuk tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sebelum kita akhiri Zoom meeting kita pada sore hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi PIC di masing-masing provinsi ya, sesuai yang tercantum di dalam surat dari BKPM. Jika ada kendala teknis atau ada pertanyaan mungkin dari Ibu Siswa yang Bapak Ibu ragu-ragu menjawab, bisa menghubungi kami di sesuai PIC dalam surat. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita akhiri saja ya Zoom meeting kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Berikutnya kami tunggu untuk realisasi pendataan kemitraannya dari Provinsi Jawa Timur. Kami tunggu secara cepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin Pak Akhiri dan Ibu Riza ini sudah selesai ya Pak? Tidak akan dilanjutkan dengan koordinasi perpisahan dari tidak ada Bu. Jadi Memang dikhususkan untuk pertanyaan selama proses pendataan ini barangkali ada yang BKPM bisa ditanyakan di forum ini gitu. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak Terima Ibu kasih. Riza dan Bapak Ibu dari PMPKSP Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Kami izin live untuk mungkin kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan ke DPMPKSP Jatim atau langsung kepada kami PIC dari wilayah Jawa Timur. Ada saya Bu Alfonsa di Zoom ini juga dan Pak Iku. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Gunung dan PIC Kabupaten Kota. Silakan nanti bisa dikoordinasikan di grup WA jika masih ada pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan pengisian. Itu nggih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu.